mudah-mudahan saya tidak salah sebut namanya. Kita akan bicara soal konservasi tumbuhan dan macam-macamnya gitu ya, dan aneka ragamnya. Karena tema ini jadi penting karena kita bicara soal tumbuhan itu kadang jauh dari kehidupan kita ya. Padahal kalau kita bicara tumbuhan, alam ya terutama, itu sebetulnya sangat berkaitan dengan equilibrium ya, keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam. Karena kalau kita lihat konstitusi kita itu kan sebetulnya konstitusi kita itu sangat hijau ya. Dia memperhatikan sustainabilitas, wawasan lingkungan. Jadi topik-topik soal konservasi ini akan selalu relevan. Nah, Mas Rizmon ini akan bicara soal konservasi tumbuhan sesuai dengan temanya. Tapi mungkin karena ini nanti sifatnya kita dialog ya Mas ya. Jadi mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau di Tor, tapi mungkin akan ada beberapa pengembangan lah gitu ya. Walaupun ada hal-hal yang menarik perlu kita eksplorasi. Tapi Mas, mungkin kita mulai dari hal yang Cek. Oke, bagaimana suara saya? Apa sudah? Nah, ini kayaknya lebih bagus nih, Mas. Oke, sepertinya nggak perlu pakai headset. Iya, emang kadang-kadang headset suka ini, Oke, suka bikin oke, masalah. Iya, Mas. Ini kan kita bicara, saya balik lagi Mas, ini mungkin karena tadi agak putus-putus ya. Jadi mohon maaf kalau agak ngulang-ngulang dikit. Sebenarnya kan kalau dalam pandangan saya ya, ini sebagai awam ya, tentu saja sebetulnya melihat agenda konservasi ini kan adalah agenda keseimbangan hidup, agenda equilibrium antara manusia dengan lingkungan gitu, dengan lingkungan ekologinya gitu kan. Karena yang saya pahami adalah ketika keseimbangan ini rusak gitu kan, ini kan akan muncul kerugian-kerugian yang sebetulnya itu akan balik lagi kepada manusia gitu kan, yang padahal sebenarnya kerusakan lingkungan, kerusakan alam ini juga sebenarnya kan tadi yang seperti Mas Rismon bilang gitu, itu sebenarnya adalah antropon gitu ya, dari manusia itu sendiri. Nah, um, sebenarnya akan seberapa besar sih Mas dampaknya ketika ini kita bicara langsung spesifik ya ke tumbuhan ya. Misalnya kita bicara soal tumbuhan-tumbuhan yang langka gitu. Kenapa sih kita harus begitu kekeh gitu untuk menjaga kelangkaan ya ini ya gitu, keanekaragaman ini gitu kan, kayak misalnya ya sebenarnya bukan ya tumbuhan sih, kayak misalnya hewan tuh kayak ada badak bercula satu yang sampai dilindungi sebegitunya gitu, dan mungkin ada beberapa jenis-jenis tumbuhan yang juga sampai harus kita tuh melindungi sebegitunya sehingga apa namanya, kita mengeluarkan dana sebetulnya kan itu untuk menjaga itu. Dan kenapa itu sampai harus seperti itu Mas, apa akan ada bencana besar yang akan kita terima gitu kan ketika tanaman-tanaman langka ini menghilang gitu dari muka bumi. oh ini ya, jadi kalau mungkin apa ya, kalau kita berbicara tentang konservasi itu semangatnya itu sebenarnya semangatnya semangat untuk apa namanya, terhadap mungkin kalau jadi kalau bicara klise gitu ya, supaya anak cucu kita bisa melihatnya, merasakannya, tidak hanya sekedar foto gitu ya. Itu kan itu klise sebenarnya. Jadi ya itu memang menjadi harapan kita, harapan para konservasionis juga, supaya anak cucu kita bisa melihat bahwa katakanlah di Indonesia punya loh tumbuhan A, B, C, D gitu ya, yang memang ini statusnya seperti ini, statusnya konservasinya apa namanya, ada ya mungkin kalau sebenarnya ada di paparan juga. Jadi ada beberapa klasifikasi apa namanya, klasifikasi status konservasi di dunia secara global. Jadi ada yang namanya critical endanger, itu adalah kritis, kemudian ada endanger, itu adalah genting, kemudian ada vulnerable, itu rawan gitu ya. Nah, harapannya ketika kita bisa menjaga jenis-jenis konservasi yang seperti yang jenis tadi yang mempunyai status seperti itu, kita bisa menunjukkan apa namanya, bukti gitu ya, kekayaan bahwa Indonesia punya loh jenis yang memang hanya ditemukan di Indonesia misalkan, atau hanya ditemukan di Pulau Jawa. Nanti kaitannya kalau kalau hanya ditemukan di tempat tertentu itu nanti menjadi jenis-jenis yang endemik. Jadi kalau hewan kita bicaranya seperti harimau Jawa misalkan. Memang sekarang ya dalam dan apa kemarin agak ramai juga terkait dengan keberadaan si harimau Jawa yang katanya sudah dinyatakan punah, tapi ada beberapa berita
menyatakan tertangkap kamera trap gitu ya, ada gitu ya. Itu di luar itu semua ya harapannya memang apa ya, kita bisa memberikan bukti nyata bahwa kita punya kekayaan ini loh. Jadi tidak hanya sekedar foto saja yang kita bisa nikmatin saja. Kalau katanya dengan mungkin bencana alam nanti seperti apa ya, mungkin itu apa uh, sesuatu yang berbeda lagi lah ini bicaranya. Jadi kita lebih konsepnya ke spesies tertentu, apalagi kami gitu ya di pusat konservasi tumbuhan itu lebih ke beberapa spesies tertentu lah yang memang mempunyai status konservasi tadi ya, CR critical endangered, itu yang memang harus kita lindungi. Dan kalau bisa kita tingkatkan populasinya di alam supaya statusnya tidak menjadi CR lagi atau kritis lagi, jadi menjadi misalkan turunlah statusnya menjadi endanger misalkan, atau jangan-jangan kalau kita tidak menjaganya statusnya akan menjadi extinct atau punah gitu. Jadi kita tidak bisa dalam waktu itu kita tidak bisa menjual biodiversity kita keluar gitu loh. Ya Mas. Ini sebenarnya pertanyaan ini saya kira penting Mas Rismon ya, karena gini, mungkin ini kita akan bicara kami bicara dari kacamata awam lah gitu, bahwa ada aktivitas namanya konservasi gitu kan ya, kami belajar gitu soal konservasi mungkin di sekolah, tapi mungkin yang jadi pertanyaan itu kan kita selalu bertanya-tanya kenapa kita harus sebegitunya gitu ya untuk melindungi itu misalnya, karena ini mungkin akan berkaitan juga dengan perilaku manusia gitu dalam memperlakukan keanekaragaman hayati ya. Misalnya isu-isu yang sering terjadi itu kan kayak kalau orang naik gunung gitu kan, dia suka bawa pulang edelweiss dari atas ke bawah, yang padahal tuh suka dikecam gitu kan. Itu kan hal-hal yang mungkin kalau orang awam itu ya ini buat kenang-kenangan gitu kan. Tapi kan mungkin dari sisi konservasi atau dari sisi kita sebagai orang melindungi keanekaragaman itu kan, ini sesuatu hal yang sangat tidak etis gitu ya, karena kita ngambil sesuatu yang sebetulnya itu bukan punya kita gitu kan, dari atas kita bawa ke bawah gitu. Nah makanya saya ngerasa ini pertanyaan ini tuh harus penting gitu, karena ini juga jadi menggugah dan penasaran saya juga gitu, kenapa konservasi itu harus sebegitunya dilakukan gitu Mas. ya memang sebagai menjadi flagshipnya Indonesia secara umum ya, karena memang Indonesia kan juga ya salah satu negara yang memang punya mega diversity yang tinggi gitu ya. Nah, kalau kita tidak menjaganya ya nanti kebanggaan kita akan kekayaan alam Indonesia ya tidak ada, hanya sekedar mungkin catatan saja gitu ya, nyatanya mana nggak ada gitu faktanya datanya. Ya, ini itu jadi keunggulan lokal. Itu yang menjadi tugas dari kementerian terkait gitu ya, yang mungkin KLHK sebagai tuan rumah utama gitu ya, yang mempunyai wilayah lah gitu lah dalam tanda kutip ya. Ya, ini penting ya memang sih. Ini kalau kita lihat memang tadi yang Mas bilang gitu kan, bahwa ada mega diversitas gitu kan di Indonesia, dan sebetulnya ini jadi potensi keunikan ya Mas ya di di kancah dunia gitu. Bahkan sebenarnya harusnya ini bisa jadi potensi pariwisata gitu ya, karena betul. Di masa depan ini bisa jadi yang lain, ekonomi gitu ya. Ini betul. Beberapa fungsi mungkin yang bisa kita. Tapi saya sepakat sih, saya cuman agak penasaran aja tadi, apakah memang ada bencana ke dunia yang besar gitu, karena kita kan baru lewat pandemi ya. Saya ngerasa nih bahwa pandemi ini kan sebetulnya karena ulah kita gitu ya. Nah, tapi ini menarik Mas, ketika tadi Mas bilang kita itu sangat diverse ya, terutama mungkin kita bicara dari sisi tumbuhan, apa Mas sebenarnya hal yang paling unik dari Indonesia, terutama dari tumbuhan itu dibandingkan dengan negara-negara lain? Ya, oke. Sebentar, ini saya boleh share screen atau boleh Mas, nggak apa-apa, ini mah bebas aja. Oke. Sebenarnya saya sudah menyiapkan bahan gitu ya, supaya tidak terlalu ngalor ngidul melenceng gitu ya. Jadi terkait pertanyaan sudah ada juga di slide gitu, kalau boleh saya tampilkan. Oh siap. Lebih enak berarti. Saya nggak perlu nanya jadinya. Oh, enggak apa-apa, kan kita ngobrol gitu ya, bisa
bisa timbal balik lah Siap, siap. tidak harus Silakan, di Mas. akhir ya. Bentar. Bentar. Ini akan saya mulai dari pertanyaan yang tadi terkait dengan defisit Indonesia, atau mau mulai dari awal saja nih presentasi Boleh, Mas, mulai dari awal paparan. juga nggak apa-apa, Mas. Oh, Mungkin biar kelihatan jadi lebih ini, lebih sekuensialnya kelihatan gitu ya, oke, ya, alurnya. supaya apa agak teratur gitu ya, ini apa, Lebih teratur. sebentar saya coba share screen. Oke, sudah terlihatkah? Sip, sudah, Mas. Oke. Jadi mungkin saya bilangnya teman-teman semua gitu ya, teman-teman para konservasionis Indonesia gitu ya, apa namanya, sesuai permintaan kita akan kita ngobrol-ngobrol saja ya terkait dengan konservasi tumbuhan yang memang mungkin ya saya sedikit pengalaman terkait dengan ini. Oke, sebentar. Kalau ini mungkin lewat aja lah, lewat saja. Nah, ini yang awalnya diinginkan gitu ya sama Next Policy. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ini, pertanyaan ada developers, ini sih untuk 1 semester sebenarnya, Mas Grady. Karena bisa jadi per tema, per pertanyaan ini itu akan banyak sebenarnya. Tapi saya akan coba sedikit mempertempatkan gitu ya terkaitan dengan ini. Jadi yang pertama tadi kita sudah kenalan dulu, diskusi singkat gitu ya terkait dengan apa itu konservasi. Ya kurang lebih konservasi itu memang ini adalah menjaga, melindungi dan melestarikan gitu ya. Itu yang menjadi kunci utama. Nah, kita tadi juga sudah bicara terkait dengan ini trilogi konservasi gitu ya. Ada yang save it, study it, dan use it. Nah, kemudian ini tadi sempat saya utarakan juga bagaimana pembangunan itu yang kaitannya dengan SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals, itu memang untuk kaitan dengan konservasi itu harus proporsional antara kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial supaya keberlanjutan atau kelestariannya dapat terjaga. Nah, tadi ini sudah. Nah, mungkin ini supaya saya ingin menyampaikan ini karena supaya mungkin frekuensi kita agak kita menyamakan frekuensi dulu kaitannya dengan apa itu konservasi. Konservasi itu ada dua, Mas Grady. Jadi ada konservasi in situ yang memang dilakukan di dalam habitatnya, itu seperti taman nasional, kemudian ada marga satwa, suaka marga satwa, dan cagar alam. Kemudian ada juga konservasi yang dilakukan ex situ. Jadi ini berarti konservasi yang memang dilakukan di luar habitat aslinya gitu ya. Contohnya kebun raya, kebun binatang gitu ya. Itu kan upaya melindungi, melestarikan tapi di luar habitat aslinya. Nah, di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 dan di turunannya di PP Nomor 28 tahun 2011 itu ada istilah in situ dan ex situ itu tidak ada di peraturan ini. Jadi peraturan ini ada menyebutkan kawasan konservasi itu ada dua. Jadi ada kawasan konservasi yang suaka alam, itu ada cagar alam dan suaka marga satwa, yang memang tidak tidak ada pemanfaatan lain kecuali melindungi. Intinya seperti itu ya. Jadi sedangkan kalau pelestarian alam itu di situ ada taman nasional, hutan raya, taman wisata alam. Di sini mempunyai fungsi lain selain melindungi. Di sana ada fungsi fungsi ekowisata, kemudian ada fungsi pemanfaatan gitu ya. Itu yang membedakan antara KSA dengan KPA. Jadi kalau ibaratnya cagar alam itu kalau ada misalkan kayu tumbang gitu ya, pohon tumbang gitu ya udah tidak diapa-apakan gitu. Beda dengan taman nasional, mungkin ada beberapa zona pemanfaatan yang memang kalau ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, katakanlah
hasil hutan non kayu misalkan itu masih dibolehkan di Taman Nasional. Nah, ini tadi sempat pertanyaan terakhir ini yang tadi kita ngobrol terakhir ini sambil tiktokan saja Mas Gradi. Jadi memang kalau kaitan di Indonesia ini, kalau mungkin kita berbicaranya cukup kecil dulu lah, apa namanya, bagaimana Indonesia itu yang terdiri dari berbagai pulau gitu ya, pulau-pulau besar, katakanlah ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda kecil, Maluku dan Papua. Ini mempunyai kurang lebih ya tumbuhan yang sangat-sangat beragam dan tingkat endemiknya. Endemik itu jadi tumbuhan itu hanya ditemukan di wilayah tersebut tertentu saja, katakanlah di Sumatera saja atau di Jawa saja, itu kurang lebih persentasenya seperti ini. Jadi ini sumbernya dari di Mekinan, ada di Bappenas juga. Jadi di Bappenas itu ada di IPSAP. IPSAP itu apa ya, tentang strategi plan untuk biodiversity di Indonesia. Jadi untuk Indonesia sendiri cukup melimpah gitu ya, ini diverse ya. Nah, ini kalau kita bandingkan Indonesia sendiri dengan negara ASEAN gitu ya, kita coba bayangkan yang di kotak merah ini. Jadi nilai National Biodiversity Index-nya itu paling besar di antara negara tetangga gitu ya. Kita ngomongin tetangga dulu aja lah gitu ya. Jadi ini sumbernya publikasi tahun 2017. Jadi ini biodiversity dari Von Rintelen ini. Jadi bahkan nilai apa namanya, ICN-nya atau jumlah tumbuhan yang masuk ke red list itu ada 427. Ini tahun 2017. Nah, saya terakhir kemarin lah saya buka di website, itu sudah ada sekitar 1070 jenis tumbuhan yang masuk ke IUCN red list. Jadi jumlah itu tentu semakin meningkat gitu ya dari tahun ke tahun, kaitannya karena memang mungkin ancamannya semakin tinggi, kemudian apa namanya, banyak yang peduli kaitan dengan untuk menilai atau mengassessment status dari tumbuhan kita juga semakin banyak. Nah, itu yang ya pasti ke depan jumlah yang masuk ke IUCN itu akan banyak. Nah, ini mungkin kalau kita bicara tentang Indonesia, kenapa kok diverse tinggi gitu ya? Kalau dari sejarah biogeografi mungkin ada yang lebih apa namanya ahli juga nih di sini nih, ada tadi siapa ya, Mas Dia ini yang dari geografi ya pasti paham nih proses pembentukan apa pulau-pulau di Indonesia ini kan unik gitu ya. Bahkan begitu juga dengan kekayaan ada yang namanya garis Wallace, ini imajiner ya, karena memang penentuan ini karena kekayaan hayati yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, kemudian ada yang di tengah dan di timur itu berbeda. Nah, akhirnya dari Wallace ini memberikan batasan gitu ya, bahwa ada perbedaan yang sangat nyata. Tumbuhan, katakanlah kita bicara tumbuhan gitu ya, tumbuhan yang ditemukan di Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu berbeda dengan yang ada di Sulawesi. Meskipun ada beberapa jenis yang memang tersebar merata juga ada, tapi karena dari sisi endemisitasnya berbeda. Itu yang menyebabkan ada beberapa garis imajiner seperti ini. Nah, mungkin dari sini dulu kita akan mungkin ini mau langsung kita ngobrol atau mau gimana Mas Gradi? Lanjut karena aja, nanti ini kaitannya nanti akan masuk ke tumbuhan yang dilindungi. Siap, lanjut dulu Mas. Oke, saya gitu lanjut dulu. Jadi kalau kita berbicara tentang tumbuhan gitu ya, mungkin apa namanya, mana saja sih tumbuhan yang masuk ke tumbuhan terancam, tumbuhan yang dilindungi gitu ya. Yang kalau dari dikeluarkan peraturan Menteri KLHK yang terbaru ini nomor 106 tahun 2019, jadi ada sekitar 115 tumbuhan yang dilindungi.
memang dominasinya pentase dan orsidase. Nepenthes itu kantong semar ya, jadi jenis yang tumbuhan bawah. Kemudian ada orsidase itu anggrek. Saya ada beberapa pengalaman sedikit gitu ya, katanya dengan upaya penelitian kaitan dengan tumbuhan yang masuk ke dalam permen kahlak ini. Contohnya saya dan tim gitu ya, melakukan asesmen populasi kaitan dengan Vatiga javanica. Itu dia hanya tersebar di Jawa, subspesiesnya ada satu lagi ada di Kalimantan. Nah, kemudian ada Pinanga javana, ini hanya ditemukan di Pulau Jawa. Kebetulan saya alhamdulillah bisa lulus master karena penelitian Pinanga javana ini. Jadi ini memang tumbuhan palem yang hanya ditemukan di Pulau Jawa. Nah, mungkin tadi Mas Gredi berpikir IUCN itu apa gitu ya, IUCN lagi-lagi IUCN gitu ya. Jadi ini adalah panduan global, panduan kita sebagai orang konservasi bisa tumbuhan bisa hewan gitu ya. Jadi IUCN ini merupakan mungkin kalau dikatakanlah panduan utama gitu ya untuk menentukan status konservasi global ini apa sih statusnya gitu ya, bisa CR, bisa endanger ataupun lainnya. Jadi website seperti ini di iucn.fatlist.org, bisa coba nanti. Nah, di IUCN itu ada beberapa kriteria. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Jadi kalau mungkin kita mungkin fokus ke yang saya bold merah ini. Jadi yang saya bold merah ini adalah tadi yang saya sebut ya, critical endanger, kemudian ada endanger, kemudian ada vulnerable. Jadi ketiga kriteria ini adalah kriteria yang dinyatakan sebagai tumbuhan yang terancam gitu. Jadi tentu ketiga ini punya kriteria syarat-syarat tertentu kenapa tumbuhan itu bisa dinyatakan sebagai critically endangered misalkan, kemudian atau dinyatakan sebagai ini. Jadi itu punya kriteria khusus kenapa itu bisa dinyatakan itu. Nah, dan ketika assessment itu dilakukan dan ternyata di populasi aslinya, di habitat aslinya tidak ditemukan jenis itu yang misalnya kita assessment, ya mungkin kita bisa nyatakan sebagai extinct gitu ya, atau punah. Nah, ini beberapa kriteria seperti ini. Nah, kita bicara Indonesia. Sebenarnya ada berapa sih gitu ya? Ada berapa sih tumbuhan Indonesia yang masuk ke kategori 3 tadi ya, CR, endangered, dan vulnerable. Nah, ini data paling terbaru yang tadi di publikasinya Rotelan itu ada sekitar 427 tahun 2017. Ini tahun 2023 bulan Januari itu ada sekitar 1070 spesies. Nah, ini cukup banyak ya, hampir lebih dari 50%, lebih dari 100% dari yang tadi, dari yang publikasi tahun 2017. Ini satu sisi sedih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, memang inilah yang terjadi gitu ya. Nah, tadi kalau kita bicara penyebab kepunahan, ada beberapa penyebab gitu ya, kenapa itu dikatakan punah atau penyebab kepunahan. Jadi tadi kita sudah sebut juga di awal oleh Mas Gradi, adanya habitat destruction atau ya tadi penurunan habitat gitu ya, ada mungkin disebabkan oleh deforestasi ataupun degradasi gitu. Kemudian ada datangnya invasif spesies, ini juga menjadi ancaman kepunahan juga. Polusi tentu, kemudian ada ya ini kaitan dengan human populasi ini juga ya mau nggak mau gitu ya, kita bicaranya tentang keanekaragaman hayati, kita manusia juga butuh sandang, pangan, papan gitu ya. Nah itu mau nggak mau alam lah yang akhirnya mungkin dikorbankan gitu. Misalkan kita bangun rumah butuh semen dapatnya dari mana gitu ya. Ya
apa kemudian kita butuh kayu dapatnya dari mana ya, itu kan mau nggak mau alam lah yang menjadi dalam tanda kutip korban dari dampaknya populasi manusia yang semakin meningkat. Kemudian ada istilahnya overeksploitasi, itu kaitannya dengan pemanenan yang berlebihan gitu ya, yang seharusnya ditanam yang seharusnya dipanen 5 meter kubik rata-rata dipanen lebih 100 meter kubik gitu, tanpa melihat apa namanya proses regenerasi dari apa yang kita panen gitu. Nah, ini beberapa contoh gambaran aja sih khususnya. Oke, ya mungkin itu dulu, kita ngobrol sampai sini dulu. Ada beberapa sih sebenarnya yang kaitannya dengan yang kebun raya, tapi mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu lah supaya tidak apa namanya ya, tidak satu arah dulu ya, supaya ya biar enak ngobrolnya. Siap. Oke, mungkin itu dulu Mas Gradi. Ya, Mas, nih berarti tadi yang kalau kebun raya itu, sorry ini agak nyambung ke konsep tadi. Ini berarti kebun raya itu konservasi ex situ ya? Oh iya, betul. Betul ya, Mas ya. Karena kan dari apa? Bukan dari habitatnya gitu kan? Ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang di luar dari habitatnya. Apa di luar habitatnya itu dimasukin dari habitatnya itu kemudian dibawa ke kebun raya ya. Betul. Tapi nah, kenapa mesti gitu ya, Mas itu ya? Yang kami lakukan, Mas Gradi. Oh itu ya, tapi kenapa Mas mesti dipindahin? Apa karena memang habitat aslinya itu sudah rusak, apa tidak memungkinkan, atau misalnya karena kalau misalnya dia di situ dibiarkan di situ bisa lama-lama punah sehingga dia harus dipindahkan? Bukankah ya sama mungkin kalau hewan, kita bicara hewan aja, dia mungkin dipindahkan ke lokasi lain aja tuh mungkin dia seperti manusia ya, dia mungkin ada stres. Yang kadang mungkin setahu saya ada beberapa hewan tuh yang misalnya dia karena pindah lokasi itu akhirnya enggan untuk kawin misalnya. Nah itu apakah ada efek-efek yang negatif sebenarnya akan dirasakan oleh tumbuhan ketika dia dikonservasi di luar habitatnya? Betul ya. Jadi kalau kita bicara kebun raya itu memang kita mendatangkan, dalam tanda kutip ya, mendatangkan, kita mengambil tanaman di hutan, kemudian kita tanam kembali di kebun raya. Jadi memang semangatnya itu karena tadi ya faktor yang faktor alam, faktor dari habitat degradasi maupun deforestasi itu yang menyebabkan semangat kita untuk menyelamatkan tumbuhan itu di alam, supaya kita masih punya cadangan gitu ya, dalam tanda kutip ya, atau apa ya, ya bank lah, sebagai ya penyimpan lah, kita simpan di kebun raya, supaya kita kan tidak tahu nih kapan hutan tersebut akan hilang. Padahal di hutan tersebut, katakanlah di Jawa misalkan, ya Jawa, jangan Jawa lah, Sumatera misalkan. Sumatera itu kan kita bicaranya tentang industri, di sana banyak industri sawit gitu ya, yang mau nggak mau kan lahannya dari mana? Lahannya kan diambil di memang existing hutan, kemudian dalam terkutip dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Nah, semangatnya adalah semangat menyelamatkan jenis-jenis yang unik dari Sumatera, kita selamatkan, kita simpan di kebun raya, supaya ketika seandainya gitu ya, kita bicara, kita tidak boleh berandai-andai sebenarnya, tapi seandainya itu terjadi, hutan itu rusak mungkin karena kebakaran kah, kemudian karena mungkin illegal logging yang masif gitu ya, setidaknya kita masih punya cadangan lah, bahwa jenis itu ada loh, kita masih simpan di kebun raya. Bahkan semangat kita kebun raya itu tidak hanya ada di tidak terpusat di kebun raya Bogor saja sebenarnya, Mas. Jadi kebun raya itu untuk di bawah BRIN sendiri itu ada 5 kebun raya yang kita menyesuaikan dengan tipe ekosistemnya. Jadi ada yang dataran rendah basah, ada yang dataran tinggi kering, ada dataran tinggi basah gitu ya. Jadi hasil eksplorasi itu, atau kita pencarian tanaman di hutan itu, kita menyesuaikan kita simpan sesuai dengan habitat aslinya. Jadi ketika itu kita eksplorasi di daerah dataran rendah, kita bisa
bisa simpan di Kebun Raya Bogor ataupun bisa di Kebun Raya Purwodadi. Jadi proses tadi ya, apa mungkin tadi bilangnya ada kalau hewan itu ada stresnya gitu ya. Kalau kalau tumbuhan juga sama. Jadi kita ada proses aklimatisasi dan pendekatan iklim itulah yang supaya tidak terlalu stres, itulah yang kita apa ya supaya survival rate-nya tinggi untuk tumbuhan-tumbuhan itu. Ya, ya. Tadi apa istilahnya aklimatisasi ya? Aklimatisasi. Jadi proses apa ya mengenal apa ya supaya lebih adaptif lagi lah. Jadi kalau misalkan dalam skala lab gitu ya, di lab dulu kemudian ada uji coba dulu di luar ruangan, katakanlah apa namanya, naungannya kita tidak terlalu terbuka dulu, uji coba dulu kan. Lama-lama akhirnya kalau sudah siap kita tanam di tempat yang terbuka gitu. Sama seperti hewan sebenarnya. Hewan juga sama kan, ada proses ketika anakan elang misalkan, kemudian kita latih dia untuk cari makan sendiri, ya itu kurang lebih seperti itulah yang proses-proses. Tapi saya juga baru tahu tuh Mas. Jadi memang dia harus tetap memperhatikan ini ya Mas ya, memperhatikan kesesuaian iklim ya. Jadi betul, itu faktor utama. Jadi kalau kita sendiri, kalau saya sendiri ya dan tim misalkan kebetulan ada eksplorasi di daerah gunung gitu ya, gunung yang memang kita tahu sendiri gunung itu kan berarti kan dataran tinggi gitu ya. Dataran tinggi itu peluang hidupnya tanaman ketika dibawa di Kebun Raya Bogor itu rendah lah. Makanya untuk supaya peluang hidupnya tinggi, kita simpan di Kebun Raya Cibodas misalkan seperti itu. Jadi yang lebih tinggi ya, betul. Jadi memang kita menyesuaikan. Tentu kalau misalkan ada tujuan yang lain, misalkan ada tujuan penelitian yang lebih mendalam gitu ya, misalkan jumlah koleksinya itu lebih banyak, nah mungkin kita bisa uji coba juga. Jadi selain disimpan di Cibodas, kita juga uji coba di Bogor kan, karena memang ada beberapa jenis yang ya kita coba-coba juga, misalkan di Bogor kira-kira bisa hidup nggak ya gitu. Tapi tentunya ini harus materialnya harus banyak ya, kita tidak gambling gitu ya, jadi tidak bisa asal gitu. Coba gitu lah kan ya. Kita sudah perjuangan ke hutan kan penuh onar dan duri gitu ya. Iya. Ya, ini menarik sebenarnya. Saya jadi penasaran Mas, yang apakah di kebun raya itu ya, saya nggak tahu apakah sebutannya kebun raya aja ya Mas ya, apa ada istilah lain untuk area konservasi yang memang secara khusus dibuat? Ada ya, sebenarnya bedanya kebun raya dengan apa ya, kebun raya itu kan istilah wisata. Iya, istilah wisata. Mungkin orang-orang ini ya lebih ke wisatanya sebenarnya. Iya betul. Karena Kebun Raya Bogor misalnya. Padahal sebenarnya ada fungsi utama dari Kebun Raya Bogor itu adalah konservasi sebenarnya. Itu tertuang di Perpres nomor 93 tahun 2011. Yaitu yang itu definisi kebun raya ya, itu ada. Jadi ada 5 fungsi utama. Jadi yang pertama adalah sebentar, saya harus yang pertama konservasi, itu adalah yang jelas gitu ya, konservasi, kemudian ada penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Jadi sebenarnya fungsi wisata dan jasa lingkungan itu ada di akhir sebenarnya, fungsi keempat dan kelima. Tapi ya memang itu yang lebih terkenal gitu ya, fungsi wisatanya. Ya memang kita sama halnya dengan Taman Nasional ya. Taman Nasional itu orang-orang kan lihatnya mungkin keindahan, misalnya Taman Nasional Gunung Bromo misalnya. Ya kurang lebih seperti itu. Itu sebenarnya yang bisa menyebabkan sustainable dari sisi ekonomi ya. Jadi orang-orang tuh nggak harus loh memanfaatkan kayunya gitu, bisa dimanfaatkan sisi wisatanya itu sebenarnya itu penting. Jadi harusnya ada beberapa stakeholder yang
yang apa fokus ke sini juga kepentingan pariwisatanya gitu.